25 menit ke depan. Materi yang ketiga akan kami coba share bersama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Zona, Salam Kepala SMP 32, Bapak Ibu dari 6 sekolah komunitas. Luar biasa berkesempatan pada siang hari ini kita berjumpa bersama. Di materi yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif terkait dengan alur pemahaman kurikulum merdeka. Yang kedua sudah dijelaskan oleh Bu Rizka terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Tadi disampaikan oleh Bu Rizka, kurikulum merdeka itu punya dua sisipan. Yang pertama bagaimana kurikulum itu berjalan, yang kedua adalah mencetak pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu mohon izin, kami share bersama. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah menjadi guru penggerak, walaupun sekolahnya belum sekolah penggerak, atau kemudian menjadi pengajar praktek. Apakah ada Bapak Ibu? Tidak ada. Ada yang sudah jadi guru penggerak atau sedang mencoba menjadi calon guru penggerak? Baik, betul Bapak Ibu, memang harus punya effort yang lebih. Awalnya saya juga dipaksa, tapi lama-lama enak katanya. Betul Bapak. Kalau bagi yang sudah senior nanti bisa masuk menjadi pengajar praktik maupun instruktur. Bapak Ibu yang terhormati, kami akan diseminasi modul 1.4 terkait dengan berbagi praktik baik pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Sarifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 32 Jakarta. Kami sudah proses guru penggerak sudah 2 bulan Bapak Ibu. Sudah masuk di modul pertama dan ini adalah modul akhir. Pas kebetulan dengan agenda Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan sekolah komunitas. Ini perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman, berbagi Pak. Karena tidak mungkin ilmu akan dipegang sendiri, tapi kita berbagi. Pasti masih banyak kekurangan di sana sini, tapi saya yakin dengan belajar dari guru penggerak Bapak Ibu selama 2 bulan, saya memahami yang pertama adalah terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita mungkin tahu kalau zaman kecil kita tahunya Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tutpuri Handayani. Tahunya ya Tutpuri Handayani gitu. Kemudian kita belajar dulu ternyata kurikulum merdeka itu balik lagi ke awal. Kita tahu fondasinya dulu dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana kita bisa menggerakkan kalau kemudian kita tidak tergerak dan bergerak. Maka slogan di kurikulum merdeka kaitannya pendidikan guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang visi guru penggerak. Bapak Ibu, calon guru penggerak itu nanti menjadi seorang pemimpin insyaallah. Mudah-mudahan apa yang sedang saya perjalankan ini jadi berkah buat diri saya pribadi dan untuknya buat Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita juga harus memahami visi sekolahnya terlebih dahulu sebelum kemudian kita membuka visi guru penggerak dari diri kita. Dan yang keempat adalah bagaimana penerapan budaya positif. Nah, ini yang perlu kami share dengan Bapak Ibu sekalian. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Sekolah komunitas, walaupun belum sampai ke kurikulum merdeka, tapi kalau sudah menerapkan budaya positifnya di sekolahnya, pasti ke depan insya Allah akan menjadi baik juga sekolah itu. Kami di SMP Negeri 32 juga masih belajar terkait itu. Kita senang-senang dulu Bapak Ibu. Masih ingat dengan lagu Kalau Kau Suka Hati Teriak Hore, Hore. Kalau Kau Suka Hati Mari Semangat, Semangat. Kalau Kau Suka Hati Mari kita belajar, Kalau Kau Suka Hati Mari tergerak. Siapa kita? Sekolah komunitas. Ya, siapa kita? Sekolah komunitas. Sekolah komunitas. Tepuk tangan dulu kita semua Bapak Ibu.
ibaratkan sapu lidi, kalau beramai-ramai, bererat pegangannya, dia akan kuat. Seperti juga dengan kita di sekolah komunitas Bapak Ibu di wilayah Tambora, kalau kita bersama-sama, berkolaborasi, saling sharing, bukan berarti 3-2 lebih baik, bukan. Tapi kita sama-sama belajar, pasti banyak sisi positif dari masing-masing sekolah yang lain. Nah dari sinilah kita bisa belajar bersama. Bapak Ibu, materi yang pertama adalah budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma budaya positif. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 3 motivasi perilaku manusia. 4 keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. 6 posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mohon izin ada di antara sekolahnya yang mungkin menjadi pembina OSIS, wakil siswaan, wakil kurikulum? Gak ada. Guru PJOK? Ada Pak Adriansa. Guru matematika seperti Pak Arif tadi? Ada. Guru prakarya? Ada. Guru bahasa Indonesia? Ada. Guru IPA? Ada. Guru IPS? Guru seni budaya? Gak ada. Guru TIK? Tidak ada. Ada PKN, ya PKN ada seperti Bu Liska tadi, Bu Liska juga guru PKN. Ternyata Bu Liska ibu kepala sekolah MTS Feriyah ini juga SMP Feriyah ya, Al-Mansuriyah ya. Bukan, maksud saya yang pembicara kedua tadi Bu Liska sama seperti Bu Titin sebagai kepala sekolah SMP Al-Mansuriyah. Baik, apapun pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah, kita sama-sama bergerak Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Saya yakin Bapak Ibu lebih memahami, lebih berpengalaman daripada kami, tapi kita sama-sama belajar. Bagaimana kita berinteraksi? Hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, buat catatan, angkat tangan jika hendak bertanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita cukup waktunya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ada yang bisa menjawab? Atau mencoba menjawab? Ibu yang pakai kerudung biru, silakan. Budaya yang membangun. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Priska. Oh, semua juga. Izin dari Bapak berbaju putih. Budaya positif menurut Bapak? Mungkin hal yang positif yang kemudian kita budayakan di lingkungan kita. Budaya positif sesuatu yang positif yang bisa kita ciptakan di lingkungan kita dan bisa kita aplikasikan bersama. Betul Bapak ya? Baik Bapak Ibu, budaya positif adalah bagaimana kita membangun kepositifan diri kita untuk kemudian bisa kita tularkan ke semuanya di stakeholder sekolah, baik itu kepada guru maupun kepada murid. Nah tadi kita pahami budaya positif jumlahnya, urutannya banyak. Nah nanti kita akan pahami sebenarnya kita di posisi yang mana Bapak Ibu. Seperti perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Kegiatan kepala tangan. Contoh ada seorang A dan seorang B. Seorang A kemudian memegang kertas yang kemudian dia pegang dengan sekencang mungkin. Kemudian yang B ditugasi bagaimana si B itu bisa memberikan pengaruh agar kepala tangan si A itu bisa terbuka dengan cara apapun. Kalau kemudian bisa terbuka itu berarti si B berhasil. Kalau kemudian tidak bisa terbuka berarti si B belum berhasil. Nah, paradigma kita bagaimana kita bisa mengontrol orang selama ini, bisa mengontrol siswa kita. Kalau kamu nggak nurut apa kata bapak,